Selamat mendengarkan podcast ini. Saudara-saudaraku sekalian, salah satu yang membuat hati kita sering menjadi tawar dan menjadi kurang atau bahkan tidak sungguh-sungguh mengiring Tuhan adalah ketika kita sudah berusaha sungguh-sungguh mencari Tuhan, doa, puasa, belajar firman, tetapi seakan-akan keadaan orang-orang yang tidak mencari Tuhan seperti kita sama dengan kita, aman-aman saja. Kita sama seperti mereka seakan-akan kita yang sungguh-sungguh sudah berusaha mencari Tuhan sama dengan mereka yang tidak mencari Tuhan. Tuhan seakan-akan tidak membuat kita menjadi istimewa. Seakan-akan Tuhan tidak melihat jerih payah, jerih lelah kita di dalam mencari Tuhan, saudaraku sekalian. Dan ini membuat kita kadang-kadang atau bahkan sering menjadi tawar hati. Tentu hal seperti ini dulu juga saya alami, saudara. Tetapi melalui berjalannya waktu, sekali lagi melalui berjalannya waktu, kita akan membuktikan bahwa Tuhan pasti membedakan. Tuhan pasti membedakan. Ada isyarat-isyarat yang nanti akan saudara tangkap dari Tuhan bahwa saudara istimewa. Ada gejala-gejala, tanda-tanda bahwa saudara diperhatikan Tuhan, ditandai oleh Tuhan, dibedakan dari mereka yang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan salah satu tanda yang itu kuat sekali adalah kita menjadi lebih takut akan Allah. Kita menjadi lebih hormat kepada Tuhan. Kita menjadi lebih mengasihi. Dan saudara bisa membedakan diri saudara dengan orang-orang yang melakukan hal-hal yang kejam, yang keji terhadap sesamanya. Dan saudara bisa berkata, dulu saya seperti ini. Tega, keji, kejam, jahat terhadap orang lain. Kita berkata, dulu saya seperti ini. Tapi sekarang kita sudah tidak bisa lagi melakukan hal-hal itu. Karena Tuhan pasti mengubah saudara. Di situ perbedaan yang mestinya saudara alami. Yaitu ketika saudara melihat perubahan di dalam diri saudara. Perubahan hidup. Tuhan akan menunjukkan kepada saudara perbedaan saudara dengan orang. Itu sebenarnya tanda yang jelas, yaitu perubahan hidup. Dan ini tidak bisa saudara dan saya raih dalam waktu singkat. Jadi kalau kita mengharapkan Tuhan memberikan kepada kita perhatian khusus secara mendadak, dari pengalaman saya tidak. Walaupun tentu Tuhan juga bisa melakukan itu. Misalnya Tuhan memberi penglihatan, Tuhan bisa memberikan mujizat, ya. Tetapi hal itu tidak membuat kita memiliki berkat kekal atau berkat abadi. Dengan ketekunan kita terus-menerus mencari Tuhan, mendengar firman, tekun berdoa, bersekutu dengan orang-orang yang takut akan Allah,
terjadi perubahan dalam hidup saudara, dan saudara akan melihat, Tuhan akan menunjukkan kepada saudara orang-orang yang melakukan hal-hal yang dulu saudara dan saya lakukan. Dan saudara dan saya akan melihat perbedaan itu. Dulu saya lakukan hal ini, sekarang tidak. Bahkan tidak bisa. Tidak bisa lagi lakukan hal itu. Dulu saya takut, khawatir untuk hal-hal tertentu seperti orang itu. Sekarang saya tidak takut, tidak khawatir. Dulu saya tidak memiliki pengharapan hidup kekal, pengharapan langit baru, bumi baru seperti orang-orang ini. Sekarang saya memiliki pengharapan. Dulu saya melakukan dosa-dosa, kesalahan seperti orang ini. Sekarang tidak. Dulu saya sembarangan berbicara, sembarangan menulis sesuatu di gadget seperti orang ini. Sekarang saya tidak. Bukan bermaksud menghakimi, bukan bermaksud mau bangga diri. Tentu semua kita simpan di dalam hati. Ya saudara. Nah, inilah yang membuat saudara bisa mengerti bahwa saudara dibedakan oleh Tuhan dengan mereka yang tidak mencari Tuhan, saudara. Memang tidak bisa cepat, Anda tidak boleh menuntut Tuhan, dan memang tidak bisa menuntut Tuhan memberikan tanda-tanda khusus, tanda-tanda istimewa, bahwa saudara orang yang diperhatikan Tuhan karena saudara sudah mencari Tuhan. Pasti Tuhan memandang Anda istimewa, khusus, kalau saudara benar-benar mencari Tuhan. Tapi jangan menuntut Tuhan menunjukkan keistimewaan saudara. Saudara istimewa di mata Allah, khusus. Tetapi saudara dan saya tidak perlu menuntut tanda-tanda dengan cepat atau instan atau mendadak. Biar saja kita jalani hidup kita dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Tuhan, saudaraku sekalian. Ya, lewat perjalanan waktu nanti saudara dan saya akan melihat perbedaan itu. Nah, saudara menjadi tidak tawar hati. Ini yang tadi saya katakan dulu. Saya juga merasa begitu. Seakan-akan Tuhan tidak peduli. Seakan-akan Tuhan tidak memberikan reward atau upah atau perlakuan yang khusus. Seakan-akan Tuhan memberikan perlakuan khusus bagi orang-orang yang mencari Dia, yang tekun mencari Tuhan. Dan tanda-tandanya adalah perubahan hidup. Dan ini berkat kekal, saudara. Kalau berkat jasmani, pemulihan ekonomi, kesembuhan fisik, dan tanda-tanda lahiriah lain, itu bukan berkat kekal. Diterima seseorang lalu dalam sekejap juga bisa lenyap, saudaraku. Ya, tetapi kalau perubahan hidup itu berkat kekal. Selain itu ada satu lagi, saudara akan memiliki iman yang bertumbuh. Saudara lebih yakin Allah itu hidup, nyata dan ada. Dan tentu saja hal ini akan membuat saudara lebih takut akan Allah, lebih menghormati Allah, lebih mengasihi Allah. Dan saudara akan merasakan dunia bukan rumah kita. Bukan. Dan kita menaruh harapan di langit baru, bumi baru. Inilah perbedaan orang yang mencari Tuhan dan yang tidak mencari Tuhan. Sekali lagi, jangan kita menjadi sombong, menghakimi orang, lalu merasa diri lebih hebat, lebih suci dari orang lain. Jangan, itu semua kita simpan di dalam hati. Kalau orang mengatakan kita sombong, sok suci, kayak paling suci saja, ya kita diam saja. Kita harus terus memandang Tuhan dan membawa segala hal itu di pengadilan Tuhan nanti. Ya mau ngapain kalau tidak begitu? Mau ribut hari ini? Bawa semua
di hadapan pengadilan Tuhan. Demikianlah pesan Tuhan untuk saudara pada kesempatan ini, saudara sekalian. Ya, mari kita berdoa. Bapa, pimpin kami dalam menjalani hidup hari ini. Bapa, tolong kami untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami sambut hari ini, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.